Hai, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Apalagi kita sedang dalam masa diam di rumah seperti ini ya. Semoga virus ini cepat berlalu ya. Dan teman-teman selalu diberi kesehatan. Dan mungkin bagi teman-teman juga yang masih kurang aware akan virus ini, tolong diingatkan ya teman-teman yang masih nyepelekan virus ini. Dan untuk video kali ini saya akan membuatkan tutorial filter seperti akun tentang stories atau FTCH Bang Chan, oke. Dan untuk filternya bagi teman-teman yang belum mengetahui seperti gimana filter Bang Chan ini atau tentang stories ini seperti ini. Dan yang saya berhasil buat filternya seperti ini, kurang lebih. Oke, daripada kelamaan kita mulai saja tutorialnya. Dan sebelum saya mulai tutorial kali ini, teman-teman silahkan download terlebih dahulu untuk file-file yang kita gunakan untuk membuat filter seperti ini. Tapi di sini saya hanya memberikan contoh saja ya, jadi buatlah sekreatif mungkin versi teman-teman. Oke, kita mulai saja. Dan ini sebelumnya saya sudah berhasil ya membuatnya, tapi untuk UI slidernya tidak akan muncul di preview layar ini, tapi dia munculnya di HP langsung ya. Kita mulai saja. Pertama klik file, kemudian new. Oke, yang lama kita biarkan saja. Kemudian yang pertama kita buat kanvas terlebih dahulu seperti biasa, buat kanvas, lalu buat rectangle, diaktifkan semua, fill width dan fill height, lalu klik material ya, material. Nah, di sini material ini kita kasih nama background 1. Background 1 ini nanti saya akan isi dengan seperti apa itu namanya ya, efek kertas gitulah. Ini efek ini maksud saya. Kemudian alpha-nya saya ubah ke multiply. Dia akan seperti ini. Lalu buat kembali rectangle yang kedua. Oh ya, di sini namanya jangan diubah ya, karena nanti di scriptnya ada scriptnya kan, soalnya di sini jadi nama di scriptnya rectangle 01. Tapi kalau ingin diubah namanya, maka di scriptnya juga nanti teman-teman ubah juga ya, jangan tidak diubah. Oke, buat rectangle yang ke-1 seperti biasa, flexibility-nya aktifkan, size-nya atur juga. Kemudian buat material baru, BG2. Kemudian saya masukkan efek kertas yang kedua. Nah, seperti ini. Kemudian blendmode-nya ubah ke multiply. Maka dia akan seperti ini. Kalau teman-teman tidak ingin terlalu terlihat seperti ini, bisa juga diatur opacity-nya ya. Mungkin 80 opacity-nya. Cukup 80. Ini juga kita atur 80. Setelah berhasil kita atur opacity-nya, langkah selanjutnya kita masukkan file-file yang lain seperti icon dan scriptnya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Sini aja deh. Kita save, import from komputer, simbol atau ikonnya saya masukkan terlebih dahulu.
Lalu kita atur juga ya no compressionnya, jangan lupa agar tidak dikompres. Kemudian kita masukkan juga untuk script fickernya terlebih dahulu ya. Yang slider biarkan terlebih dahulu, tapi yang ficker kita masukkan. Kemudian kita tampilkan native UI slidernya dengan cara klik project, edit properties, capability, kemudian native UI fickernya di checklist ya untuk ficker dan slider. Kalau sudah, klik dan. Kalau tampil error seperti ini biarkan saja. Kita lanjut ke script. Sebelum ke script kita buat terlebih dahulu value. Add object, copy 2. Karena di sini saya mau membuat 2 efek backgroundnya ya, jadi saya buat 2. Tapi kalau teman-teman ingin buat lebih dari 2 ya silahkan, berarti buat sesuka hati lah, buat sesuai kebutuhan. Karena di sini saya hanya membuat 2, jadi saya buat 2 saja. Dan untuk pertama di sini kita ubah ke teks, jangan nambah ya untuk yang pertama. Oke, lalu kita kasih nama rectangle. Kemudian kita ke script. Scriptnya kita buat teks yang pertama dan yang kedua kita buat number. Nah, di sini kita kasih nama rect name, dan yang kedua kita kasih nama bentar saya lupa dot icon. Oke. Untuk yang kedua dot icon. Kenapa dikasih nama dot icon? Karena di scriptnya dot icon ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih. Kita lihat terlebih dahulu scriptnya. Biar teman-teman ada gambaran ya. Kenapa kita kasih nama rect name dan dot icon. Nah, bisa dilihat di sini rect name dan dot icon. Kalau ingin namanya yang lain ya silahkan diubah berarti untuk scriptnya. Kalau tidak mau diubah ya biarkan saja. Kita lanjut ke spark AR kembali. Setelah berhasil kita buat seperti ini, kita tampilkan di page editor. Oke. Kemudian rect name-nya kita kasih nama di sini rectangle, sesuai dengan kasih nama yang ini ya, sesuai dengan yang value. Saya kasih nama rectangle, maka di script ini juga rectangle. Kalau sudah, kita hubungkan. Sekarang kita refresh ya. Oke, kenapa tidak muncul di sini? Karena ikonnya tidak ada. Oke, di sini kita kasih nama ikonnya, jangan lupa ya. Di sini saya tidak kasih nama icon tapi 1 dan 2. Kita ubah terlebih dahulu. Untuk nama ikonnya, yang ini icon kosong, kemudian yang ini icon 1, dan ini icon 2. Kemudian di sini sesuaikan berapa ikonnya, karena di sini saya buat 3, maka kita buat 3 juga.
sudah, coba kita refresh kembali. Belum muncul juga ya. Bentar, kita cek yang ini. Coba saya ubah dulu terlebih dahulu. Simpan terlebih dahulu. Storage. Nah, ini. Oke, kenapa tadi dia tidak muncul ya ketika saya buat 3? Kalau nggak salah tadi tidak muncul. Kita refresh coba. Nah, dia tidak muncul ya. Kenapa? Karena di sini saya buat rectangle-nya 2, tapi di sini saya panggil 3, maka dia tidak muncul. Oke, pertama kita buat lagi rectangle-nya. Add rectangle, atur kembali size-nya, kemudian materialnya juga. Di sini materialnya, posisinya saya buat kosong saja. Oke, kalau sudah seperti ini kita save terlebih dahulu, kemudian kita restart kembali. Nah, baru dia akan tampil jadi 3. Oke, di sini saya tidak ingin pertamanya muncul langsung efek kertasnya ya, tapi saya ingin normal terlebih dahulu. Kenapa di sini langsung kertas? Karena rectangle pertama itu adalah efek kertas. Dan untuk yang material ini nih, yang normal ini, kita kasih nama normal terlebih dahulu. Saya ingin ada di paling pertama ini. Dengan cara kita ubah terlebih dahulu namanya 22 terlebih dahulu, kemudian ini saya ubah ke rectangle 2, dan ini saya ubah menjadi rectangle kosong. Oke, sekarang kita restart. Nah, ini maksud saya, jadi yang pas awal normal, dan untuk yang lain baru ada efek text background, efek kertas maksudnya. Oke, kita tes ya. Nah, ini maksud saya. Oke, yang pertama kita sudah berhasil membuat native UI picker, ini namanya. Oke, kalau sudah, saya ingin kelompokkan atau ingin saya buat komen agar lebih rapi. Saya kasih nama icon picker. Oke, langkah selanjutnya adalah saya ingin membuat teksnya ya. Pas di tab berubah teks. Seperti biasa, itu membuatnya dengan cara screen tab. Oke, sebelumnya kita buat terlebih dahulu ya. Ini kita kasih nama background. Kita buat kanvas lagi. Di sini saya kasih nama teks. Kemudian rectangle. Atur kembali untuk size-nya. Kemudian kita ke normal. Saya kasih nama teks 1, add to the text. Sini saya ingin buat teks subscribe. Atur font size-nya, atur juga warnanya. Ini
saya ingin pakai warna putih, lalu fontnya saya ingin gunakan yang bold, kemudian kita atur besar. Oke, kemudian buat lagi. Oke, seperti ini. Jadi untuk contoh saja ya. Kemudian sebelum diaktifkan, kita tampilkan ke page editor. Kemudian kita buat counter, lalu equal exactly, copy menjadi 3, karena saya ingin pas awal tidak ada teks, saya buat jadi 3. Kita hubungkan. Oke, ini kita ubah ke 1. Ini kita ubah ke 2. Ini kita ubah ke 3 karena ada 3 efek ya. Karena yang pertama kosong, kedua ada teks, yang ketiga ada teks. Dan untuk yang kosong, saya ingin tampilkan ini saja nih, kanvas kosong yang atas. Yang bukan. Oke, sekarang kita tes. Belum muncul, oke. Saya hapus terlebih dahulu. Oh ya, bisa juga ya dengan cara seperti ini, jadi tidak usah buat kanvas kosong lagi. Misalnya saya buat kanvas kosong gitu untuk yang ini. Teman-teman sebenarnya bisa juga tidak usah buat kanvas, tinggal dihapus nih. Nah seperti ini, karena kan yang pas kosongnya equal exactly-nya tidak ada gitu. Jadi bisa juga seperti ini. Nah seperti ini. Oke, kalau sudah berhasil seperti ini, langkah selanjutnya kita untuk mengatur native UI slidernya ya. Kalau ini flicker yang di bawah dan yang di samping slider. Sebelumnya saya buat komen terlebih dahulu agar lebih rapi, dan saya kasih nama teks. Sini. Oke. Dan untuk menampilkan native UI slidernya, kita masukkan terlebih dahulu untuk scriptnya. Kemudian masukkan native UI slider. Lalu ini saya ubah menjadi cahaya.
Karena kenapa? Di sini saya ingin membuat native UI slider ini untuk mengatur cahayanya atau exposure yang seperti itu, brightness. Oke, pertama kita buat rectangle terlebih dahulu. Kemudian saya ubah namanya jadi cahaya juga, RT cahaya jadi RT cahaya. Untuk size-nya material baru, di sini saya namakan original. Kenapa? Karena di scriptnya dinamakan original. Nanti kita cek ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ke screen. Nah, teman-teman terserah mau warna putih atau warna hitam. Coba kita tes warna hitam seperti ini. Saya atur hitamnya jadi 50 saja mungkin. Oke. Ini. Kita cek yang video lama saya, filter yang lama saya. Oh, saya buat di sini ya, original, kemudian alpha. Oke, ternyata saya tidak buat di kanvas baru. Saya buatnya langsung di sini. Saya tarik aja, pindahin maksudnya. Lalu yang cahaya ini saya hapus. Nah, jadi teksnya tidak ngaruh ke teks ya, tidak seperti tadi. Oke, original bisa diatur mungkin 50 atau 60 saja deh. 60 nanti bisa diatur juga dengan menggunakan script slider. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tes apakah tampil native UI slidernya. Tes ke Instagram. Ternyata tampil ya, slidernya tampil, picture-nya juga tampil, teksnya juga jalannya. Oke, mungkin sudah oke dah, tinggal di explore sendiri oleh teman-teman ya, mau seperti apa teksnya dan mau berapa background picture-nya. Oke, setelah dicek tadi sudah berhasil semua ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Tinggal di explore sendiri oleh teman-teman mau di seperti apa untuk filternya gitu. Bisa cuma untuk background saja, mungkin tidak ingin membuat teksnya bisa juga, terserah teman-teman lah, di explore sendiri ya. Di sini saya hanya memberikan basicnya saja.
Apabila suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan apabila teman-teman sudah berhasil, jangan lupa untuk tag saya di Instagram. Oke, saya Sofyan Alansori. See you next time.